Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Putri Lestari. Saat ini saya menjalani program studi akuntansi S1 di Universitas Saber Asia. Kemudian proposal ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Yang akan dibahas, izinkan saya menyampaikan garis besarnya, yaitu mulai dari latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan yang terakhir adalah instrumen penelitian berupa kuesioner dan pedoman wawancara. Nah, latar belakang penelitian ini berangkat dari penerapan self-assessment system dalam perpajakan Indonesia, di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melakukan pajaknya sendiri. Untuk mendukung hal ini, sejak 1 Januari 2025, Direktur Jenderal Pajak sudah resmi menerapkan sistem Cortex yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform digital. Namun demikian, transisi ini belum sepenuhnya berjalan mulus, masih ada gangguan sistem, keterlambatan sinkronisasi data, sehingga kualitas pelayanan dari petugas pajak yang menjadi sangat menentukan keberhasilan transisi ini. Nah, untuk memperkuat urgensi penelitian ini, saya menggunakan data real dari laporan kinerja KPP Pratama Poso. Wilayah kerja KPP Pratama Poso mencakup 4 kabupaten, yaitu Morowali, Morowali Utara, Poso, dan Tojo Una dengan lebih dari 195.000 wajib pajak orang pribadi. Nah, menariknya dari 4 perspektif ini, balance scorecard yang dinilai customer perspektif yang mengukur kepatuhan wajib pajak justru mencatat indeks capaian yang rendah, yaitu 80,69, jauh di bawah target, jauh di bawah 3 perspektif lainnya yang sudah di atas 100. Data ini menjadi dasar kuat mengapa topik kepatuhan wajib pajak ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak? Kemudian yang kedua, apakah penerapan sistem Cortex berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak? Dan yang ketiga, apakah kedua variabel tersebut secara bersama-sama ataupun simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Tujuannya ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik, pengaruh penerapan sistem Cortex, dan pengaruh keduanya secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara akademis untuk memperkaya kajian empiris, serta secara praktis dapat menjadi masukan bagi DJP dan KPP itu sendiri, meningkatkan paham wajib pajak dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini dilandasi oleh 3 teori utama. Yang pertama ada compliance theory, yang menjelaskan kepatuhan sebagai tindakan mengikuti aturan otoritas. Kemudian ada yang kedua, SERQUAL, yang mengukur kualitas pelayanan melalui 5 dimensi, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kemudian yang terakhir adalah teknologi acceptance model, yang menjelaskan bahwa niat menggunakan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kemanfaatan dari sistem itu sendiri, yaitu sistem Cortex. Nah, kerangka konseptual, saya menyusun variabel kualitas pelayanan pajak itu X1 diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau Y. Ini adalah hipotesis pertama. Kemudian variabel penerapan sistem Cortex atau X2 itu diduga juga berpengaruh terhadap Y sebagai hipotesis kedua. Dan yang hipotesis ketiga menyatakan bahwa X1 dan X2 itu secara simultan sama-sama berpengaruh signifikan nih terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, explanatory research yang dilengkapi dengan pendekatan kualitatif satu wawancara sebagai data pendukung sehingga disebut mixed method. Untuk populasi berdasarkan laporan kinerja 2025 jumlah WPOP KPP Poso adalah 190.000. Mengingat luasnya wilayah kerja mencakup 4 kabupaten dan penelitian ini saya kerjakan secara mandiri, saya menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga jumlah sampelnya adalah 100 responden. Kemudian ini definisi operasional variabel, ada kualitas pelayanan pajak diukur melalui 5 indikator sesuai dengan SERQUAL, bukti fisik andalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kemudian penerapan sistem Cortex diukur melalui persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, keandalan sistem, integritas layanan, dan kesiapan pengguna.
Sedangkan kepatuhan wajib pajak ini diukur melalui kepatuhan pendaftaran, ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian penghitungan dan pembayaran, serta kepatuhan administrasi perpajakan yang diukur melalui skala Likert 1-5. Teknik pengumpulan datanya, saya menyebar kuesioner kepada 100 responden secara daring, kemudian dilakukan wawancara kepada satu narasumber. Data kuesionernya ini diuji melalui 4 tahap, uji instrumen validitas dan reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan lain sebagainya. Nah, untuk wawancara sendiri, ini saya mewawancarai satu narasumber dengan inisial Bapak MS, seorang wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Poso dan sudah menggunakan Cortex kurang lebih 8 bulan. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan antara lain, bagaimana pengalaman pertama kali menggunakan Cortex, kendala apa saja yang dihadapi, bagaimana penilaian terhadap kualitas, dan lain sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya, Ibu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.